It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. Still your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. One more time, sing bless the Lord, oh my soul, oh, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Worship your holy name. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Shalom para ladies, mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari pimpin sertai kami dan kami bersyukur untuk anugerah terbesar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah mati dan bangkit menebus kami, memulihkan kami, mengutus kami, supaya kami semua para ladies boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, para ladies yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan mengambil sebuah tema manusia yang berharga, yang menghargai anugerah Allah. Kita sebagai wanita yang menghargai anugerah Allah. Bahwa anugerah Allah begitu besar dan anugerah Allah yang terbesar adalah pada waktu Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Para ladies, bahwa Alkitab selalu memberitahu kita bahwa orang-orang terhebat yang dicatat di dalam Alkitab bukan hanya para laki-laki atau para pria, tetapi kita juga membaca ada wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan, dianugerahi dengan anugerah yang begitu besar sehingga dia
melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Dan salah satunya kita dapati dalam pembacaan kita yang kita mulai dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita Maria dalam kesedihannya dia menangis. Dan malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ternyata dia menangis sedih karena dia tidak mengerti Alkitab. Dia belum mengerti firman Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Dia masih mengira dan menyangka seperti prasangka orang pada umumnya bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh orang. Dan itu juga yang memang sedang diperdengarkan kepada dunia pada hari Sabtu menjelang Paskah sampai dengan keesokan harinya. Tidak ada satu orang pun yang mengerti atau belum mengerti karena masih ada selubung kesedihan, selubung duka cita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika gembala itu diambil, maka domba-domba tercerai-berai, dan itulah yang dialami oleh para wanita dan juga para murid pada waktu itu. Mereka dalam keadaan yang sangat sedih. Dan saudara sekalian, di ayat yang ke-14 berkata demikian, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, bertanya sama seperti dengan malaikat, bertanya kepada Maria. Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ternyata ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara sekalian, alasan Maria menangis adalah karena dia sedang mencari Tuhan Yesus. Pada masa kini tentu ada begitu banyak alasan orang untuk menangis. Ada banyak air mata tercurah ya, mengalir. Ada banyak orang mengalami kesedihan dengan berbagai alasan. Tapi saudara, kita membaca Alkitab ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, Maria memberikan jawaban bahwa dia sedang mencari gurunya. Dia mencari Yesus, orang yang dikasihinya, yang disangkanya sedang diambil orang. Saudara-saudara sekalian, hal ini mari kita juga merenung ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan susah yang sampai kemudian membuat kita itu mencucurkan air mata. Kita menangis. Tuhan Yesus peduli dengan kita. Tuhan Yesus peduli dengan saudara semuanya. Dan kepeduliannya diwujudkan dengan bertanya kepada kita. Seandainya hari ini saudara mendengar suaranya, maka saudara akan juga mendengarkan suara yang sama. Ya, suara yang sama yang juga ditanyakan kepada Maria, juga ditanyakan kepada kita yang hari ini sedang bersedih. Dan Yesus bertanya, "Kenapa kita sedih? Kenapa kita menangis?" Dan ada banyak alasan orang menangis. Mungkin kehilangan, mungkin ditinggalkan, mungkin sedang dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan disakiti, dikhianati, atau apapun. Atau mungkin dalam pergumulan yang begitu berat. Ada banyak pergumulan doa yang belum dijawab dan yang ada hanyalah air mata. Dan tahukah saudara bahwa ada satu anugerah besar yang sementara Tuhan sediakan dan dia sedang bertanya kepada kita, "Mengapa engkau menangis?" Maria menangis karena dia mencari Yesus. Kita menangis untuk apa dan untuk siapa? Saudara sekalian, di ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya,
dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru, ya, guruku, ya, guru yang aku kasihi. Dia berkata, Rabuni. Saudara-saudara sekalian, ketika Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya ketika Tuhan Yesus menjumpai Maria dalam keadaan sedihnya, dalam pergumulannya, kita tahu bahwa Tuhan datang memberikan damai sejahtera, memberikan anugerah. Dan saya yakin ketika Yesus memanggil namanya Maria, dan Maria mengenal Yesus sebagai orang yang dikasihinya, saat itulah dia mengalami pemulihan. Saat itulah, saudara-saudara sekalian, anugerahnya itu memulihkan. Dan di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, atau ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya percaya bahwa siapapun yang sakit akan disembuhkan. Siapapun yang hari ini jiwanya hancur, hatinya hancur, akan mengalami pemulihan dan akan menjalani sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan harapan yang baru. Karena itulah Tuhan datang. Pada waktu dia menampakkan diri kepada semua murid, di ayat selanjutnya juga dikatakan, salam damai sejahtera bagi kamu. Bahwa saudara dan saya ketika berjumpa dengan Tuhan, kita menerima anugerah yang memulihkan, yang membuat saya dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Jadi hari ini kalau kita sedang dalam keadaan yang sakit, keadaan yang luka, keadaan yang jiwa penuh dengan persoalan, bahkan sampai kemudian kita menangis, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Maria mencari Tuhan, dan Tuhan menemuinya dan memberikan anugerah yang memulihkannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau kilas balik di dalam kisah kehidupan Maria, maka kita akan mendapati bahwa Maria ini adalah orang yang awalnya dalam keadaan yang terbelenggu. Dikatakan firman Tuhan, dia mengalami sebuah keadaan yang tidak ada dalam kemerdekaan dan kebebasan. Di dalam catatan Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sana dikatakan tidak lama sesudah tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan. So, perhatikan, Yesus ketemu dengan beberapa orang yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Jadi ada wanita-wanita beberapa orang perempuan yang disembuhkan dari roh-roh jahat dan juga disembuhkan dari sakit penyakit. Salah satunya adalah dikatakan yaitu Maria yang disebut Magdalena. Dan yang kita baca dalam Injil Yohanes tadi juga adalah orang yang sama, yaitu Maria yang disebut dengan Maria Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Seru bagaimana seorang bisa dibelenggu oleh 7 roh jahat. Saudara sekalian, ketika ada orang yang kemudian ketemu Tuhan, ketemu firman, dia buka hati untuk firman, kemudian dia tidak menjaga hatinya, tidak menjaga hidupnya, tidak ada dalam persekutuan, bisa jadi bahwa rumah itu memang bersih, tetapi setan yang sudah diusir bisa jadi mengajak temannya, ya, 7 teman yang lebih jahat, sehingga keadaan wanita atau orang itu menjadi lebih buruk. Apakah Maria Magdalena mengalami seperti itu? Bisa saja itu terjadi, saudara sekalian. Tapi yang jelas bahwa Maria Magdalena pada awalnya adalah orang yang terbelenggu. Siapakah dia? Dia adalah Maria dari Magdala, yang sebuah desa kecil, sebuah desa Magdala yang berada di tepi Danau Tiberias, saudara. Kampung nelayan. Ya, dan dia tinggal di sana, tetapi ketika dia tinggal di sana, dia mengalami belenggu. Dan ketika ketemu dengan Tuhan, Maria menerima anugerah yang membuatnya sadar. Maria menerima sebuah kasih Tuhan yang membuatnya mengerti bahwa kehidupan tanpa kasih Kristus adalah kehidupan yang menderita. Saudaraku, dirasuk roh jahat, dikuasai roh jahat adalah sebuah penderitaan yang bukan hanya di jiwa, tapi di roh. Dikuasai 7 berarti ini sebuah keadaan. Kata 7 dalam pandangan orang-orang Ibrani adalah sempurna. Jadi kalau 7 roh jahat menguasai, betul-betul dia
dikuasai secara sempurna, tubuhnya, jiwanya, rohnya, selalu dikuasai oleh roh jahat, dan kehidupan tanpa Yesus adalah kehidupan yang tak mungkin dibebaskan. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami anugerah, dia dibebaskan. Tanpa Yesus dia ngerti bahwa tidak ada masa depan. Bahkan kekayaannya, kecantikannya akan menjadi sia-sia. Tubuhnya, jiwanya, tanpa Yesus dia tahu bahwa itu akan binasa selamanya. Tapi anugerah terbesar dari Tuhan itulah yang membuat Maria dari Magdala selaku adalah orang yang kemudian dibebaskan, dipulihkan. Hari ini menjadi satu perenungan bagi kita semua bahwa mungkin kita tidak dirasuk sepenuhnya, nggak ada 7 roh jahat, tapi ada banyak para ladies yang belum mengalami pemulihan. Ada semacam sebuah luka di masa lalu, eh, luka di masa yang lalu yang mungkin disebabkan oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang yang justru dikasihinya, yang seharusnya memberikan kasih yang berlimpah, tapi telah kemudian membuat sebuah kehidupan, ya, membuat sebuah cerita kehidupan yang lain, yang menyakitkan, dan itu kemudian membuat orang dalam keadaan luka. Dan tahukah saudara, kita perlu juru selamat, kita perlu anugerah yang akan menyembuhkan, dan itu hanya bisa kita didapati, hanya bisa kita dapati di dalam nama Yesus. Saudara, di dalam Lukas 8 ayat 2 kita baca tadi bahwa Maria telah dibebaskan, dan di ayat yang ketiga dikatakan, saudaraku, perempuan-perempuan itu antara lain juga adalah selain Maria yang disebut Magdalena, untuk membedakan Maria dari yang lain karena agaknya pada masa itu ada begitu banyak orang namanya Maria, saudara, dan sebutan Magdalena untuk menunjukkan ini adalah wanita yang berbeda. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara sekalian, ayat yang ketika menunjukkan kepada kita bahwa ketika para wanita ini sudah disembuhkan, ketika para wanita ini sudah dipulihkan, anugerahnya yang memulihkan itu kemudian membuat mereka melayani Tuhan, melayani dengan kekayaannya, dengan apa yang dia punya, melayani dengan kasih yang luar biasa. Sehingga saudaraku, yang kedua, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa anugerahnya itu memampukan kita untuk melayani. Jadi kalau hari ini kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, maka saya dan saudara harus bersedia untuk dipanggil, melayani, melayani dengan kasih, bukan dengan emosi. Ada banyak orang belum dipulihkan, tapi sudah melakukan pelayanan. Apakah bisa? Nyatanya bukan hanya bisa, tentu itu kadang-kadang kita juga jumpai di sekitar kita. Ada orang, ada ladies yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, tapi sambil melayani juga sambil tidak bisa mengendalikan emosinya, ada dalam kemarahan, ada dalam ketersinggungan, ada dalam keadaan yang tidak baik, perkataannya tidak menjadi berkat, tingkah lakunya tidak menjadi berkat, seringkali membuat suatu komunitas menjadi tidak baik karena ya, ada beberapa hal yang mungkin menjadi batu sandungan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saudaraku, jawabannya adalah mungkin sederhana, belum dipulihkan, belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan kasih Tuhan, belum menerima anugerah Tuhan yang memulihkan itu. Sehingga kalau orang sudah dipulihkan, maka dia akan diberikan kemampuan untuk melayani, tetapi melayani dengan cara yang begitu berbeda. Dalam Amsal 31 ayat 20, setelah seorang wanita yang sudah dipulihkan, ia akan memberikan tangannya kepada yang tertindas dengan kasihnya, dan dia akan mengulurkan tangannya kepada mereka yang miskin. Ya, orang yang diberkati akan memberkati. Nyatanya wanita-wanita ini, saudaraku, melakukan pelayanan diakoni yang luar biasa. Dia mendukung kebutuhan-kebutuhan para murid yang mereka sepenuh waktu melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah dipulihkan, saya yakin dan percaya, dia akan diberikan kemampuan untuk melayani dengan kasih yang terhebat dan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kisahnya tidak berhenti di situ. Maria Magdalena diceritakan dalam Matius 57
Matius 27 maksud saya. Dalam Matius 27 ayat 55 sampai 56 firman Tuhan berkata, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Tentu di antaranya adalah Susana, Yohana yang kita baca tadi. Juga Maria, ibu Yesus. Setelah mereka mengikuti perjalanan Tuhan. Dan di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Setelah mereka mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Dan saudara sekalian, dari ayat ini kita juga tahu bahwa ternyata gambaran tentang Maria Magdalena yang mungkin kita lihat di media atau yang kita dengar seperti ya dalam dalam cerita dan narasi-narasi yang ada, tidak semuanya itu benar. Bahwa ada orang yang mengaitkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita yang kedapatan berzina dan dihakimi oleh orang Yahudi dengan cara dilempari batu. Saudaraku, itu adalah sebuah narasi yang saya pikir kurang alkitabiah. Saudaraku, wanita yang akan dilempari dengan batu karena kedapatan berzina itu bukanlah Maria Magdalena, itu adalah orang yang lain. Juga wanita yang kemudian datang kepada Yesus pada waktu malam meminyaki kaki Tuhan dan menyeka dengan rambutnya di rumah seorang yang bernama Simon. Orang juga mengaitkan itu dengan Maria Magdalena. Saya tidak setuju, ya, karena itu adalah wanita yang lain. Maria Magdalena adalah seorang yang kaya, ya, seorang yang mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan sejak dari Galilea sampai kepada Yerusalem. Selalu dikatakan bahwa Maria adalah orang yang setia. Anugerahnya memampukan dia, membuat dia untuk setia mengikut Yesus. Dari Galilea sampai ke Yerusalem, sampai ke Kalvari. Kesetiaan dan kasihnya kepada Yesus, saudaraku sekalian, adalah adalah untuk sepenuhnya diberikan untuk Tuhan. Dia bukan hanya untuk membalas anugerahnya, tapi lebih daripada itu bahwa anugerah itulah yang membuat Maria Magdalena, membuat kita semuanya menjadi orang-orang yang kuat untuk tetap setia, untuk hidup di dalam kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Jadi saudara, anugerahnya itu akan membuat kita untuk setia. Kesetiaan Maria Magdalena selalu terbukti pada waktu dia tetap berada di dekat salib Yesus. Dia berjalan dari Galilea sampai menuju Kalvari. Pertanyaannya adalah mengapa dia bisa kuat dari Galilea menuju sampai dengan Kalvari? Jawabannya adalah anugerahnya. Dalam Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Saudaraku, dia setia melayani. Dia tahu dan dia yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Mesiasnya, Juru Selamatnya. Dia mengikuti sebuah jalan yang benar dan dia sedang mengikuti jalan yang membawa dia kepada kehidupan. Suatu anugerah itu bukan hanya membebaskan dia dari ikatan tujuh roh jahat yang menguasai hidupnya selama ini. Anugerahnya bukan hanya saudaraku membuat dia kemudian saudaraku mampu mengalami pemulihan demi pemulihan, tetapi anugerah yang sama juga membuat dia mampu untuk melayani dan dia mampu untuk setia. Hari ini kalau para ladies sedang mengalami pergumulan, ya sedang dalam berapi-api untuk melayani, tapi kemudian ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang seakan-akan kita bilang, wah ini begitu berat, saya mundur aja. Hari ini kita perlu mengangkat tangan kita dan memohon kasih karunia Tuhan, tangan yang terulur untuk kemudian kita mendapatkan jamahan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa anugerahnya itulah yang memampukan kita untuk setia. Kita bisa hebat, kita bisa melayani, kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan kita bisa memiliki segala sesuatu, itu pun berasal dari anugerah Tuhan. Dan mari kita pakai untuk kemuliaan namanya. Saudaraku, Maria tetap ada di dekat salib Tuhan. Dan hari ini saya berbicara secara khusus kepada para wanita yang mungkin sedang memikul salib. Kepada para wanita yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kita harus punya sebuah doa
sebuah harapan, sebuah keyakinan bahwa bersama Yesus, meskipun di tengah penderitaan seberat apapun, kita akan mengalami kekuatan. Ya. Kepada kita yang hari ini sedang dalam pergumulan, kita sedang memikul salib, kita sedang berjuang untuk menyangkal diri, mengalahkan kedagingan, kita yang sedang berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan, melayani dengan karakter Tuhan, itu begitu berat, tapi jangan pernah berjalan sendiri. Anugerahnya akan memampukan kita. Bersama Yesus, meskipun di tengah persoalan penderitaan, kita akan mampu. Saya mengingat, saudaraku, bagaimana seorang penjahat yang disalib di samping Yesus, salah satunya, saudaraku, dia berseru kepada Tuhan dan berdoa, kalau engkau hari ini, kalau kalau engkau datang dalam kerajaanmu, kalau ingatlah aku, dia berkata. Dan saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan? Hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama di Firdaus. Artinya bahwa seberat apapun penderitaan yang kita alami, seberat apapun derita yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kalau saudara dan saya bersama Yesus, menjalaninya bersama Yesus, memikul salib bersama dengan Yesus, maka kita tahu kita akan sampai di Firdaus. Kita akan mengalami kemenangan. Anugerahnya cukup untuk membuat kita tetap setia berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya. So di ayat yang ke-16 dari pembacaan kita yang awal, Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Perhatikan ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaramu, saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudaraku, Yesus berkata, pergilah, katakan kepada saudara-saudaramu. Maria diutus untuk pergi menjadi saksi tentang perjumpaannya dengan Tuhan. Yesus berkata, jangan memegang aku. Saudaraku, ayat ini mengandung arti bahwa jangan menahan aku hanya untuk dirimu sendiri. Karena pemberitaan Injil adalah tentang bagaimana kita bersaksi dan anugerahnya. Yang keempat, anugerahnya memampukan saudara dan saya untuk bersaksi. Anugerahnya memampukan kita untuk bersaksi. Kesetiaan dan kasih kepada Kristus bukan hanya untuk membalas anugerahnya, namun lebih daripada itu adalah bahwa anugerahnya membuat kita mampu untuk bersaksi dan saudara-saudara sekalian, anugerahnya juga yang membuat kita, memampukan kita untuk pergi keluar, memberitakan Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara. Sehingga hari ini saudara sekalian, jangan hanya merasakan kasih Kristus untuk diri sendiri. Biarkan kasih itu yang menggerakkan kita. Biarkan anugerah itu yang membangkitkan iman percaya kita untuk kita pergi keluar. Memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Saya percaya saudara sekalian, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, bekerja dalam diri kita, kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bersaksi, membawa jiwa-jiwa, membawa para ladies yang lain yang mungkin hari ini sedang terbelenggu, yang belum dipulihkan, yang belum dibebaskan. Mari kita beritakan anugerah Allah yang begitu besar, supaya mereka semua juga mengalami Kristus. Saudara sekalian, di ayat yang ke-18, dalam perikop itu dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Saudara, Maria tidak tidak berdiam diri. Saudara, dia tidak menyimpan suatu berita itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak menahan kabar baik, kabar sukacita untuk dirinya sendiri. Saudara, Yesus berkata, jangan tahan aku. Artinya jangan ditahan berita ini, tapi pergilah, ya, beritakan. Jangan sampai Injil hanya untuk kita sendiri, ya. Kita merasakan kasih untuk diri kita sendiri, tapi biarlah kasih dan anugerah itu kita beritakan. So, dia berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Yesus. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Aku telah melihat Tuhan dan dia mengatakan kepadaku supaya aku bersaksi dan menceritakan pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Adakah kita juga punya satu komitmen yang sama, punya perkataan yang sama? Saudara, kita berkata,
Aku telah melihat Tuhan. So, para ladies, hari ini saya mengajak kita semua juga. Mari kita berkata dengan iman, aku telah melihat Tuhan. Bahwa kita hari ini berbahagia. Kita percaya meskipun kita tidak melihat secara fisik, tapi kita melihat dengan cara yang baru, yaitu di dalam iman kita. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang sudah dipulihkan akan dimampukan selaku untuk pelayanan. Orang-orang yang sudah dipulihkan akan dimampukan dengan anugerahnya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Dan orang-orang yang sudah dipulihkan juga kemudian akan diberikan kuasa untuk bersaksi. Hari ini, saudara sekalian, kita berkata, aku telah melihat Tuhan. Saya percaya perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita disembuhkan dari luka. Dan kita yang hari ini mengalami keterlukaan di masa lalu, kita dipermalukan, kita saudaraku diperlakukan dengan tidak layak, kita disakiti, kita dikhianati atau dirugikan atau kita kehilangan atau apapun yang hari ini saudara lakukan dan itu membuat kita terluka, pastikan bahwa saudara berkata, aku telah melihat Tuhan. Saya percaya saudara dan saya akan disembuhkan. Dan ketika saudara dan saya melihat Tuhan, maka kita dipanggil untuk melayani. Kita dikuatkan untuk setia dan kita diutus untuk bersaksi. Saya telah selesai berbicara, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dimampukan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita adalah orang yang telah diberikan anugerah dan kita menghargai anugerah Tuhan itu dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada begitu banyak di luar sana para ladies yang membutuhkan kasih Tuhan. Pastikan kita mendengar suaranya dan kita merasakan anugerahnya untuk kita bisa pergi memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu hebat, begitu besar, begitu luar biasa. Itu adalah seperti harta yang tak ternilai harganya bagi kami. Kami mau Tuhan mengalami pemulihan. Kami mau Tuhan anugerah-Mu memampukan kami untuk melayani Engkau dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya Engkau memperlengkapi kami. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap setia, karena anugerah-Mu juga membuat kami tetap tekun setia berjalan bersama-Mu. Tuhan, ajari kami juga Tuhan hari ini untuk bersaksi. Kami memperkatakan sesuatu, kami punya perkataan untuk kami ucapkan ketika ada orang membutuhkan kesaksian di dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus dan kami berdoa, biarlah kami semua tetap hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Para ladies yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri berita firman Tuhan hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan dan kita dekapkan tangan kita di dada sebab firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan menuntun kita ke dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalah